Selamat tinggal, istri miskin. Ucap suamiku dengan tawa mengejek sambil melangkah bangga ke kabin first class bersama wanita itu. Dia tidak pernah menyadari bahwa kemewahan yang sedang dia injak saat ini ternyata. Halo sahabat hati. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat memuaskan tentang pembalasan elegan seorang istri yang diremehkan suaminya sendiri. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar, kalian sedang menyimak dari kota atau daerah mana? Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like dan subscribe, agar keluarga besar channel ini semakin solid dan saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. Suara kertas yang menghantam meja makan kayu itu terdengar sangat keras di telingaku. Aku bahkan belum sempat menyuap nasi goreng yang kumasak dengan penuh cinta pagi ini. Di hadapanku, Rian berdiri dengan wajah angkuh dan setelan jas yang tampak sangat mahal. Dia menatapku seolah aku adalah noda yang mengotori pemandangan indahnya. Tanda tangani sekarang, Maya. Jangan banyak tanya dan jangan buat aku semakin muak, ucapnya dingin. Aku menatap map biru itu dengan tangan yang perlahan mendingin. 5 tahun pernikahan kami seolah tidak memiliki arti apapun di hadapan lembaran kertas tersebut. Kenapa, Mas? Apa salahku sampai kamu setega ini? Suaraku bergetar, namun aku mencoba tetap tenang. Rian tertawa mengejek. Sebuah tawa yang belum pernah kudengar selama kami hidup bersama. Lihat dirimu di cermin, Maya. Kamu kusam, bau asap dapur, dan sama sekali tidak punya kelas. Aku sekarang sudah berada di puncak. Aku butuh pendamping yang bisa membanggakanku di depan rekan bisnis. Bukan istri yang kerjanya cuma bersih-bersih rumah dan dandan seadanya, katanya dengan nada sangat menghina. Dia melirik daster batik yang kukenakan dengan tatapan penuh rasa jijik. Padahal, daster ini adalah hadiah yang dia berikan dengan penuh kasih saat kami masih merintis semuanya dari nol di rumah kontrakan sempit. Dulu, dia selalu bilang bahwa aku terlihat paling cantik saat sedang sibuk memasak makanan kesukaannya di pagi hari. Tapi sekarang, segalanya telah berubah total seiring dengan saldo rekeningnya yang terus bertambah banyak. Aku sudah bosan hidup miskin dan menderita bersamamu. Sekarang uangku sudah sangat banyak, karierku melesat tinggi, dan aku berhak mendapatkan hidup yang jauh lebih mewah dari ini. Lanjut Rian sambil merapikan jam tangan emasnya yang berkilau. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Uang itu bukan segalanya, Mas. Kita memulai semua ini bersama-sama, bisikku pelan. Rian mendengus kasar, seolah kata-kataku adalah lelucon yang membosankan. Bersama? Kamu hanya duduk diam di rumah sementara aku banting tulang di luar sana. Sekarang, aku sudah punya seseorang yang jauh lebih baik darimu. Dia cantik, modis, dan mengerti bagaimana cara menikmati kekayaan sejati. Hatiku hancur mendengar pengakuannya tentang wanita lain. Namun, ada sesuatu yang membuatku tetap tegak. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan pria yang baru saja menginjak-injak harga diriku. Aku mengambil pulpen di atas meja dengan tangan yang kini tak lagi gemetar. Rian tersenyum lebar, merasa telah memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Dia tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana ini, ada sebuah rahasia besar yang belum pernah aku ceritakan kepadanya selama ini. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga tidak pernah peduli apa yang sebenarnya kulakukan saat dia tidak berada di rumah. Baiklah, jika ini maumu, kataku singkat. Aku menggoreskan tanda tangan di atas kertas tersebut dengan sangat tegas. Rian segera menyambar map itu dengan kasar, seolah takut aku akan berubah pikiran secara tiba-tiba. Pilihan yang sangat cerdas. Sekarang, segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini sebelum aku pulang dari liburan mewahku. Aku sudah memesan tiket pesawat kelas 1 untuk pergi bersama kekasihku tercinta. Dia melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan aroma parfum mahal yang terasa sangat menyesakkan dada. Aku terdiam di kursi makan, menatap piring nasi goreng yang sudah mendingin. Telepon genggamku bergetar di saku daster. Sebuah notifikasi penting muncul di layar. Nyonya CEO, pesawat pribadi Anda sudah siap untuk keberangkatan pagi ini. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirku saat aku berdiri. Permainan baru saja dimulai,
Dan suamiku tidak akan pernah menyangka siapa lawan yang sedang dia hadapi sebenarnya di atas awan nanti. Semua kesombongannya akan segera menemui jalan buntu yang sangat gelap. Rian melangkah dengan dada membusung di lorong bandara yang megah, sesekali sengaja memperlihatkan tiket pesawat kelas 1 miliknya kepada orang yang berpapasan. Baginya, selembar kertas itu adalah simbol kasta barunya yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dia merasa telah berhasil melepaskan beban berat setelah menceraikan Maya, wanita yang dianggapnya hanya penghambat kemajuan karirnya. Rian terus memandangi deretan toko barang bermerek dengan tatapan penuh nafsu untuk memborong semuanya tanpa sisa. Di benaknya, dia sudah membayangkan liburan mewah di Paris dengan segala fasilitas nomor 1 yang bisa dibeli dengan uang. Uang hasil korupsi proyek yang dia sembunyikan dengan rapi itu, kini menjadi sumber kekuatan utamanya untuk bertindak sesuka hati. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun, karena mengkhianati kepercayaan perusahaan, demi memuaskan ambisi pribadinya yang sangat haus akan pengakuan. Rian yakin bahwa dia adalah orang paling pintar di dunia, karena bisa mencuri begitu banyak uang tanpa terdeteksi oleh siapapun. Setiap kali mengingat Maya, dia hanya akan tertawa meremehkan karena menganggap istrinya itu terlalu bodoh untuk memahami dunianya yang sekarang. Rian merasa bahwa Maya memang pantas ditinggalkan dalam kemiskinan, karena tidak bisa mengimbangi gaya hidupnya yang sudah sangat modern. Dia segera menelepon Siska, wanita yang menurutnya jauh lebih berkelas dan mampu memenuhi selera tingginya terhadap kemewahan hidup. "Sayang, aku sudah di bandara. Semuanya sudah beres. Istri miskin itu sudah tanda tangan surat cerai dan sekarang dia tidak punya apa-apa lagi," ucap Rian dengan nada sangat bangga. Suara tawa Siska di ujung telepon membuat kepercayaan diri Rian semakin meluap hingga dia merasa seolah-olah dunia ada dalam genggaman. Dia bercerita dengan semangat tentang rencana mereka menghabiskan uang jutaan dolar dalam perjalanan rahasia ini tanpa rasa takut. Rian benar-benar tenggelam dalam euforia kekayaan palsunya, tidak menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil sedang diawasi oleh sistem besar. Dia terus memamerkan tumpukan uang tunai di dalam tasnya saat duduk di ruang tunggu eksklusif, seolah ingin membuat semua orang iri padanya. Baginya, pamer adalah cara tercepat untuk mendapatkan kepuasan batin setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan bersama Maya. Rian tidak tahu bahwa kebahagiaannya saat ini hanyalah fata morgana yang akan segera menguap saat kenyataan pahit mulai menampakkan dirinya. Sambil menyesap kopi mahal, Rian merasa hidupnya baru saja dimulai hari ini dengan segala kegemerlapan harta yang dia dapatkan secara ilegal. Dia terus membanggakan diri sebagai pemenang dalam permainan hidup yang kejam, tanpa pernah terpikir bahwa ada seseorang yang lebih berkuasa. Rian menutup mata sejenak, membayangkan masa depan penuh kesenangan tanpa batas tanpa ada gangguan dari siapapun lagi nantinya. Namun, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya, memberitahukan ada pemeriksaan mendadak di kantor pusat terkait proyek yang baru saja dia selesaikan. Rian hanya tersenyum meremehkan, menganggap itu hanyalah prosedur rutin yang tidak akan pernah bisa membongkar kecurangannya. Dia tidak menyadari bahwa sebuah jebakan besar sedang disiapkan untuk menjatuhkannya tepat saat dia merasa berada di titik tertinggi. Langkah kakinya menuju pintu keberangkatan terasa ringan, seolah dia sedang berjalan di atas awan menuju surga yang selama ini dia impikan. Tanpa disadarinya, ada seseorang yang terus memantau pergerakannya dari balik kamera pengawas dengan tatapan sangat tajam dan penuh rencana. Rian terus berjalan dengan penuh keangkuhan, tanpa tahu bahwa tiket di tangannya mungkin menjadi tiket terakhir untuk merasakan kebebasan. Dia tidak menduga bahwa di balik kemegahan pesawat yang menantinya, ada sebuah kebenaran yang akan menghancurkan dunianya dalam sekejap saja. Sebuah bayangan wanita berpakaian elegan tampak berdiri di kejauhan, mengawasi setiap gerak-gerik Rian dengan senyuman yang sangat sulit untuk diartikan. Kini dia. Rian tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok familiar berdiri di dekat gerbang keberangkatan internasional. Ia tidak menyangka akan bertemu Maya secepat ini setelah pengusiran kasar di rumah tadi pagi. "Wah, lihat siapa yang ada di sini. Apa kamu mengikutiku karena tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halaman?" ejek Rian dengan suara yang cukup keras hingga menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Maya hanya berdiri tegak dengan pakaian yang masih sangat sederhana, namun tatapannya terlihat jauh lebih tenang dari biasanya. Dia hanya membawa sebuah tas kecil yang tersampir di pundaknya,
Sangat kontras dengan koper-koper mewah yang dibawa oleh asisten Rian di belakangnya. Aku tidak sedang mengikutimu, Mas. Aku hanya sedang menunggu keberangkatanku sendiri, jawab Maya dengan nada suara yang sangat datar. Rian kembali tertawa. Kali ini lebih keras seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu sepanjang sejarah hidupnya yang sukses. Berangkat? Mau kemana kamu dengan pakaian seperti itu? Paling-paling kamu cuma mau naik bus antar kota, bukan pesawat mewah seperti ini, katanya sambil melambaikan tiket kelas 1 di depan wajah Maya. Rian merasa sangat puas bisa merendahkan Maya di depan umum, menunjukkan kepada dunia bahwa dia telah lepas dari beban masa lalunya yang miskin. Dia benar-benar yakin bahwa Maya sedang berbohong dan sebenarnya sedang mengemis perhatian agar dimaafkan dan diajak kembali hidup bersama. Berhentilah bermimpi, Maya. Hidup kita sudah berbeda jalur. Aku adalah elang yang siap terbang tinggi, sementara kamu tetaplah burung pipit yang hanya bisa hinggap di dahan rendah. Lanjut Rian dengan penuh kesombongan. Dia bahkan tidak menyadari betapa banyak orang yang sebenarnya menatapnya dengan rasa tidak suka karena kelakuannya yang sangat norak dan berisik itu. Maya tidak membalas hinaan itu dengan kemarahan, dia justru menatap Rian dengan tatapan yang penuh dengan rasa kasihan seolah sedang melihat orang malang. Kamu benar, Mas. Jalur kita memang sudah sangat berbeda sejak hari ini, dan aku harap kamu tidak akan pernah menyesali langkahmu, ucap Maya singkat. Rian mendengus kasar, merasa tersinggung karena Maya tidak menangis atau memohon di bawah kakinya seperti yang dia harapkan sejak tadi pagi. Dia merasa harga dirinya terusik, karena ketenangan Maya yang seolah-olah tidak peduli dengan segala kemewahan yang sedang dia pamerkan dengan susah payah. Sudahlah, membuang waktu saja bicara denganmu. Jangan pernah berani muncul lagi di hadapanku setelah hari ini, atau aku akan melaporkanmu ke keamanan, ancam Rian. Dia kemudian berbalik dengan langkah yang sengaja dihentak-hentakan, menuju ke arah pintu prioritas yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kaya pilihannya. Siska sudah menunggunya di sana dengan senyum manja, membuat Rian merasa semakin gagah dan berkuasa di hadapan mantan istrinya yang ia anggap remeh. Dia tidak pernah menoleh lagi ke belakang, menganggap pertemuan itu adalah babak terakhir dari sejarah kemiskinannya yang memuakkan selama ini. Namun, Maya tetap berdiri di tempatnya. Matanya tidak lepas dari sosok Rian yang perlahan mulai menjauh masuk ke lorong khusus penumpang VIP itu. Dia mengeluarkan sebuah kartu identitas khusus dari tas kecilnya, kartu yang memiliki lambang emas yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Seorang petugas keamanan senior tiba-tiba mendekati Maya dan membungkuk dengan sangat hormat. Jauh lebih hormat daripada saat mereka menyambut Rian tadi. Semua sudah siap sesuai instruksi Anda, Nyonya. Apakah kita akan memulai prosedurnya sekarang? Tanya petugas itu dengan suara yang sangat rendah dan terjaga. Maya mengangguk pelan. Sebuah senyuman misterius kini terpahat jelas di wajahnya yang tadi tampak sangat polos dan tanpa ekspresi apapun di sana. Dia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaan, karena sebentar lagi seluruh bandara ini akan tunduk pada satu kata yang keluar dari bibirnya. Rian mungkin merasa sudah memenangkan segalanya, tanpa tahu bahwa pintu pesawat yang dia masuki itu adalah gerbang menuju kehancuran total bagi hidupnya. Langkah kaki Maya kini berbalik arah, bukan menuju pintu penumpang biasa, melainkan menuju sebuah lift pribadi yang akan membawanya ke pusat kendali utama. Dia tahu bahwa di atas awan nanti, tidak akan ada tempat bagi Rian untuk bersembunyi dari dosa-dosa yang telah dia lakukan dengan sangat berani. Kini saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa kesabaran seorang istri yang dikhianati memiliki batas yang sangat mematikan jika sudah sekali terlampaui. Rian tidak akan pernah menduga bahwa sosok yang dia hina sebagai orang miskin itu sebenarnya adalah pemegang kunci dari setiap hembusan napas bisnisnya. Keangkuhan pria itu akan segera menemui titik balik yang paling menyakitkan bagi dirinya yang sombong. Segala rencana jahatnya akan segera berakhir dengan kehancuran yang tak terelakkan sama sekali nantinya. Keadaan akan berbalik 180 derajat dalam waktu yang sangat singkat sekali. Maya tersenyum puas. Rian merangkul pinggang Siska dengan sangat erat, seolah ingin memamerkan kemenangan besarnya kepada seluruh dunia yang sedang menyaksikannya hari ini. Siska tampil sangat mencolok dengan gaun merah ketat dan perhiasan emas yang berkilauan di bawah lampu bandara yang terang benderang. Dia menatap Maya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan yang sangat menghina,
seolah Maya hanyalah debu yang tidak sengaja menempel di sepatu mahalnya. Jadi ini perempuan yang sering kamu ceritakan itu, sayang? Kasihan sekali, penampilannya benar-benar tidak sedap dipandang mata, ucap Siska dengan nada suara yang sengaja dibuat manja namun terasa sangat menusuk hati. Rian tertawa lebar, merasa bangga karena selingkuhannya itu jauh lebih cantik dan modis jika dibandingkan dengan istrinya yang baru saja ia ceraikan secara sepihak. Sudahlah, jangan buang energimu untuk bicara dengan orang level bawah seperti dia. Sekarang kita harus segera masuk ke pesawat sebelum waktu keberangkatan tiba, sahut Rian sambil mengusap lembut pipi Siska di depan mata Maya, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Maya hanya terdiam membeku di tempatnya berdiri, merasakan rasa sakit yang luar biasa hebat menghujam jantungnya melihat pengkhianatan yang begitu terang-terangan dilakukan di depan umum. Namun, rasa sakit itu perlahan mulai berubah menjadi sebuah api kemarahan yang sangat dingin dan terkendali di dalam jiwanya yang kini telah bangkit kembali. Dia melihat bagaimana suaminya itu memberikan ciuman jauh yang sangat mengejek ke arahnya, sebelum mereka melangkah masuk ke jalur prioritas penumpang kelas 1 yang sangat eksklusif. Selamat tinggal, Maya. Nikmati sisa hidupmu yang membosankan itu di rumah kontrakan yang sempit sementara aku akan bersenang-senang di langit biru yang sangat indah, teriak Rian dengan suara yang sangat lantang. Siska ikut melambaikan tangan dengan gaya yang sangat angkuh, seolah dia sudah menjadi ratu baru di kehidupan Rian yang sekarang sudah penuh dengan gelimang harta hasil curian dari perusahaan. Mereka berdua melangkah dengan penuh percaya diri melewati pintu gerbang keberangkatan, tanpa pernah menoleh ke belakang, untuk melihat ekspresi wajah Maya yang sebenarnya saat ini. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil justru semakin mendekatkan mereka pada sebuah lubang kehancuran yang sudah digali oleh keangkuhan mereka sendiri sejak lama. Maya menarik napas sangat dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang, karena gejolak emosi yang sangat hebat melanda dirinya saat melihat pemandangan tersebut. Dia tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang membalas dendam atas pengkhianatan cinta, tetapi juga tentang menegakkan keadilan bagi perusahaan yang sudah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Rian terlalu bodoh untuk menyadari bahwa selama ini dia hanya bekerja di bawah payung besar milik keluarga istrinya, yang selalu ia anggap remeh dan tidak berdaya sama sekali. Kesalahan terbesar Rian adalah meremehkan diamnya seorang wanita yang memiliki segalanya namun memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, demi menjaga keharmonisan rumah tangganya selama ini. Sekarang, topeng kesederhanaan itu akan segera ia lepaskan selamanya demi memberikan pelajaran yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh suaminya yang sangat tidak tahu diri tersebut. Maya mengeluarkan ponselnya dari saku daster, dan mengetikkan sebuah pesan singkat yang akan mengubah seluruh jalannya cerita liburan mewah, yang sudah direncanakan Rian dengan sangat matang. Pesan itu ditujukan langsung kepada kapten pilot dan kepala keamanan maskapai penerbangan tersebut, untuk segera melakukan tindakan tegas sesuai dengan protokol keamanan yang berlaku bagi pemilik utama. Dia melihat jam tangannya, menghitung detik-detik hingga saat yang paling memuaskan itu akan segera tiba dan menghancurkan semua mimpi indah yang sedang dibangun oleh Rian dan selingkuhannya itu. Perasaan sakit hati yang tadinya menyayat jiwa kini telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh sebuah kepuasan dingin yang mulai merayapi seluruh pembuluh darahnya dengan sangat cepat sekali. Maya melangkah menjauh dari gerbang keberangkatan umum, namun tujuannya bukan untuk pulang ke rumah melainkan untuk menuju ke arah pintu khusus bagi staf elit yang berada di bagian belakang gedung. Dia tahu bahwa sebentar lagi, tawa Rian di dalam kabin mewah itu akan berubah menjadi jeritan keputusasaan yang sangat memilukan saat dia menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidupnya. Pengkhianatan adalah sebuah pilihan, dan sekarang Rian harus bersiap untuk menerima konsekuensi paling pahit dari pilihan yang sudah dia ambil dengan sangat sombong dan penuh dengan kebencian tersebut. Mata Maya kini berkilat tajam, memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat yang selama ini selalu dia sembunyikan dengan sangat rapi dari suaminya yang sangat buta akan kebenaran yang nyata di depannya. Tidak akan ada lagi Maya yang lemah. Yang ada hanyalah seorang pemimpin besar yang siap untuk menghancurkan siapa saja yang berani mengusik ketenangan dan harga diri keluarganya yang selama ini dijaga. Rian sedang menuju ke arah badai yang sangat besar, namun dia masih tetap merasa bahwa dirinya sedang berada di puncak kejayaan dunia yang sangat fana dan penuh dengan tipu daya yang dia buat sendiri. Segala sesuatunya kini sudah berada di tempatnya masing-masing. Dan sebuah kejutan besar sedang menanti di balik pintu kabin pesawat yang sedang menunggu untuk lepas landas ke angkasa luas.
Maya tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang menjadi pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari paling bersejarah dalam hidupnya yang selama ini terasa sangat datar dan penuh dengan cobaan batin. Rian akan segera mengetahui bahwa langit yang dia puji setinggi langit itu, sebenarnya adalah milik orang yang baru saja dia buang ke tempat sampah dengan sangat kejam tanpa rasa iba. Sekarang, semua aturan main sudah berubah total, sesuai dengan keinginannya yang sudah lama dia tahan demi melihat sejauh mana suaminya itu akan melangkah masuk ke dalam jebakannya sendiri. Dia pun berjalan dengan pasti menuju ruang pribadi yang hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri untuk memulai rencana. Akhirnya dia tiba di titik balik. Maya melangkah meninggalkan keramaian terminal keberangkatan dengan wajah yang sangat tenang. Ia menuju ke sebuah pintu tersembunyi yang dijaga oleh 2 petugas keamanan berbadan tegap di sudut lorong. Begitu melihat Maya mendekat, kedua petugas itu langsung berdiri tegak dan membungkuk dengan sangat hormat. Mereka segera membukakan pintu akses khusus yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, bahkan oleh penumpang kelas 1 sekalipun. Maya melangkah masuk ke lorong panjang yang terlihat sangat mewah, sangat berbeda dengan suasana bandara yang bising di luar sana. Di ujung lorong, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi sudah menunggunya dengan wajah penuh rasa hormat yang mendalam. Selamat datang kembali, Ibu CEO. Kami semua sudah merindukan kehadiran Anda di kantor pusat hari ini, ucap pria itu sambil menundukkan kepalanya. Maya hanya mengangguk pelan. Ia merasa bahwa waktu untuk bersembunyi di balik kesederhanaan kini sudah benar-benar berakhir. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan luas yang menghadap langsung ke arah landasan pacu pesawat melalui kaca besar yang sangat jernih dan kokoh di sana. Di ruangan itu, sebuah setelan pakaian formal yang sangat mewah sudah disiapkan di atas sofa berbahan kulit kualitas terbaik. Maya mulai melepaskan daster batik yang sejak tadi ia kenakan, daster yang menjadi saksi bisu penghinaan yang ia terima dari suaminya tadi pagi. Ia menggantinya dengan setelan jas wanita berwarna gelap yang sangat pas di tubuhnya, memberikan kesan wibawa yang sangat luar biasa kuat. Rambutnya yang tadi hanya diikat seadanya, kini ia tata dengan sangat rapi hingga wajahnya terlihat jauh lebih tegas dan sangat berkelas bagi siapapun yang melihatnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar dan tidak mengenali sosok wanita sederhana yang tadi pagi menangis karena diceraikan Rian. Wanita yang ada di cermin sekarang adalah seorang pemimpin besar yang mengendalikan ribuan karyawan dan ratusan unit pesawat terbang. Selama ini, ia sengaja merahasiakan identitasnya hanya untuk memastikan apakah Rian mencintainya dengan tulus tanpa melihat harta. Namun kenyataannya sungguh menyakitkan. Rian justru membuangnya saat pria itu merasa sudah memiliki cukup uang untuk hidup mewah tanpa dirinya lagi di sampingnya. Maya menarik napas dalam, merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya yang kini sudah siap untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Dia mengambil tablet dari meja kerjanya dan melihat data manifest penumpang pesawat yang akan segera lepas landas. Namanya tercantum sebagai pemilik otoritas tertinggi yang bisa membatalkan penerbangan siapapun hanya dengan satu sentuhan jari. Rian sedang duduk manis di dalam pesawat itu, merasa sangat bangga dengan tiket kelas 1 yang ia beli dari hasil mencuri uang perusahaan istrinya sendiri. Maya meletakkan tabletnya, ia berjalan pelan menuju pintu keluar. Siapkan tim keamanan, perintahnya pada asisten. Ia ingin semuanya beres tanpa hambatan. Setiap langkahnya kini penuh kepastian untuk mengakhiri sandiwara ini. Maya siap untuk masuk ke dalam kabin pesawat tersebut. Ia tahu keadilan akan segera ditegakkan hari ini bagi suaminya yang sangat angkuh dan sombong. Maya kini melangkah. Rian menyandarkan tubuhnya pada kursi empuk kabin kelas 1 yang sangat mewah. Dia menarik napas dalam, menikmati aroma kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Di sampingnya, Siska sibuk memoles lipstik merah sambil melirik ke jendela pesawat. Mereka merasa seperti penguasa langit yang tidak tertandingi oleh siapapun. Pramugari datang membawa 2 gelas sampanye dingin yang disambut tawa kemenangan Rian dengan nada sangat sombong sekali. Ini baru hidup, sayang. Tidak ada lagi daster kusam atau bau asap dapur yang memuakan, ucap Rian sambil mendentingkan gelasnya. Siska tertawa manja, matanya berbinar melihat harta yang kini menjadi miliknya. Kamu hebat, Mas. Kamu berani membuang beban hidupmu yang sangat membosankan itu, sahut Siska. Rian menenggak minumannya,
merasakan sensasi kemenangan manis yang merayapi tenggorokannya. Dia merasa sangat puas dengan jalan hidupnya yang baru. Dia membayangkan wajah Maya yang mungkin sedang menangis di rumah kontrakan tua mereka. Bagi Rian, Maya hanyalah batu sandungan yang berhasil dia tendang jauh dari jalannya. Rian bercerita semangat tentang rencana menghabiskan jutaan dolar di luar negeri nanti. Dia merasa sangat cerdik karena berhasil mencuri uang perusahaan dalam jumlah fantastis. Siska terus memberi pujian yang membuat ego Rian semakin membumbung tinggi melampaui awan biru itu. Kamu pria paling hebat. Kamu tahu kapan harus melepaskan masa lalu demi masa depan, puji Siska. Rian tersenyum lebar, merasa segala kelicikannya selama ini sudah terbayar sangat lunas. Dia tidak menyesal meninggalkan Maya yang menemaninya sejak dia bukan siapa-siapa. Penumpang lain melihat mereka sebagai pasangan kaya yang sedang menikmati bulan madu indah. Tidak ada yang tahu bahwa kekayaan itu adalah hasil kejahatan yang dilakukan secara rapi. Rian yakin tidak ada yang bisa melacak jejaknya, apalagi Maya yang dia anggap lemah. Dia terus tertawa, merayakan kebebasan yang didapat dengan cara kejam tanpa belas kasihan. Siska mulai merencanakan belanja tas bermerek di toko paling mahal begitu mereka mendarat. Mereka tenggelam dalam keserakahan yang membutakan mata terhadap risiko yang segera datang. Rian merasa dirinya raja, dan kabin ini adalah istana sementara sebelum tiba di tujuannya. Dia memejamkan mata, membayangkan hari penuh kesenangan tanpa harus bekerja keras lagi. Dunianya terasa sempurna sekarang, tanpa suara tangisan atau keluhan dari istri miskinnya. Namun, di tengah tawa mereka, sebuah pengumuman dari kokpit tiba-tiba terdengar sangat jelas. Rian tidak memperhatikan isinya, dia terlalu sibuk bercanda dengan Siska yang terus merayu. Tak disangka, pintu kabin terbuka dan muncul sosok yang sangat ia kenali sekarang. Tawa Rian yang sangat menggelegar di dalam kabin tiba-tiba terhenti saat seorang pramugari senior mendekatinya dengan wajah yang sangat serius dan kaku. Pramugari itu membungkuk sedikit. Mohon maaf Bapak Rian, kami menemukan masalah keamanan terkait tiket Anda, ucapnya dengan suara tenang. Rian tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi merah padam. Apa kamu bilang? Masalah keamanan? Kamu tahu siapa aku? Aku penumpang kelas 1 di sini, teriak Rian sambil menggebrak meja lipat di depannya. Siska pun ikut menatap pramugari itu dengan pandangan meremehkan. Benar-benar tidak profesional. Kami sudah membayar mahal untuk kenyamanan ini, dan kamu malah mengganggu kami dengan omong kosong seperti itu, timpal Siska ketus. Pramugari itu tidak bergeming sedikitpun, ia tetap berdiri tegak dengan sikap profesional namun menyimpan tekanan besar. Kami telah menerima laporan dari pusat kendali bahwa ada aktivitas mencurigakan pada akun transaksi Bapak. Lanjutnya, Rian pun mulai merasa sedikit panik di dalam hatinya. Namun dia berusaha menutupinya dengan sikap arogan yang sangat dibuat-buat. Dia pun merasa uang hasil korupsi seharusnya sudah cukup untuk membungkam semua orang yang berani mempertanyakan otoritasnya. Cepat panggil manajermu ke sini. Aku tidak mau bicara dengan pelayan rendahan seperti kamu. Rian terus membentak dengan suara semakin keras. Dia tidak menyadari bahwa keangkuhannya justru semakin memperkeruh suasana dan membuat semua mata tertuju pada kejanggalan yang terjadi. Pramugari itu pun tetap tenang. Ia menyentuh perangkat komunikasi di telinganya, seolah sedang mendengarkan instruksi terakhir dari atasannya. Instruksi yang kami terima sangat jelas. Bapak, kami harus melakukan pemeriksaan ulang terhadap status kepemilikan aset yang Bapak gunakan sekarang. Rian pun tertawa sinis. Meskipun keringat dingin mulai membasahi dahi dan telapak tangannya, karena rasa cemas yang mulai merayap naik. Dia merasa sudah sangat rapi menyembunyikan jejaknya, namun nada bicara pramugari ini terdengar sangat meyakinkan dan mengancam posisinya. Aset apa maksudmu? Semua ini milikku. Aku punya banyak uang untuk membeli seluruh pesawat ini jika aku mau. Rian kembali berteriak. Siska pun mulai terlihat cemas melihat reaksi Rian yang berlebihan. Dia tidak menyangka liburannya akan diawali dengan keributan memalukan ini. Namun keangkuhan Rian pun sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia terus menghujat sistem maskapai dan mengancam akan menuntut semua orang. Pramugari itu menatap Rian dengan sangat dingin.
Otoritas tertinggi maskapai ini sedang menuju ke sini untuk menjelaskan situasinya kepada Bapak. Jantung Rian berdegup kencang saat pintu kabin terbuka. Sosok wanita familiar melangkah anggun mendekat. Rian terbelalak kaget karena ia mengenalnya. Kini dia. Rian mematung di kursinya, matanya melotot tajam melihat sosok yang baru saja melangkah masuk ke kabin kelas 1. Langkah kaki itu terdengar sangat berwibawa dan penuh kepercayaan diri yang luar biasa. Wanita itu mengenakan setelan jas hitam elegan, dipadukan kemeja sutra putih yang terlihat sangat mahal. Wajahnya yang tadi pagi terlihat kusam, kini memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat. Rian menggelengkan kepalanya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah halusinasi akibat sampahnya tadi. Maya? Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan di sini dengan pakaian seperti itu? Tanya Rian dengan suara gemetar. Siska pun ikut terdiam, merasa terintimidasi oleh aura wanita di depannya ini. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai saat seluruh kru pesawat tiba-tiba berdiri tegak. Mereka membungkukkan badan sangat dalam, memberikan penghormatan tertinggi kepada Maya di sana. Selamat siang, Ibu Maya. Terima kasih sudah hadir. Laporan keamanan sudah siap, ucap Kapten Pilot. Rian merasa dunianya berhenti berputar saat mendengar sebutan itu dari seorang kapten pilot yang gagah. Ia menatap Maya dengan penuh kebingungan dan rasa takut yang mulai bercampur menjadi satu sekarang. Apa maksud semua ini? Kenapa kalian menghormati wanita miskin ini? Dia hanyalah mantan istriku, teriak Rian. Suaranya parau, seolah ada beban berat yang menekan tenggorokannya, hingga ia sulit bernapas normal. Maya tidak membalas teriakan itu dengan emosi meledak, ia justru tersenyum sangat tipis penuh arti. Ia berjalan mendekat ke kursi Rian, menatap pria itu langsung ke matanya dengan pandangan dingin. Kesalahan terbesarmu adalah menganggap diamnya seseorang sebagai tanda ketidakberdayaan, bisik Maya tenang. Suaranya yang pelan justru terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan Rian yang membabi buta tadi. Rian mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas seolah kehilangan tulang penyangga akibat rasa syok. Dia menyadari bahwa wanita yang ia rendahkan adalah sosok yang mengendalikan seluruh maskapai besar ini. Seluruh kemewahan yang ia banggakan ternyata berasal dari perusahaan milik wanita yang baru saja ia buang. Penyesalan mulai merayap, namun ego besarnya masih berusaha menolak kenyataan pahit di depan mata. Siska yang tadinya sombong kini hanya bisa menunduk malu, merasa seperti debu di hadapan matahari terang. Rian masih tidak percaya bagaimana bisa istrinya menyembunyikan identitas sebesar ini selama bertahun-tahun. Ini tidak mungkin nyata. Kamu pasti menyewa semua orang ini untuk mempermalukanku, kan? Tanya Rian. Maya mengeluarkan dokumen resmi dari tas kulitnya dan meletakkannya di depan Rian secara perlahan sekali. Rian membaca baris demi baris dengan mata membelalak. Tangannya gemetar hingga dokumen itu terjatuh. Sekarang kamu tahu siapa aku, dan kamu akan tahu apa konsekuensi dari perbuatan burukmu di sini. Ucapan Maya menjadi penutup bagi keangkuhan Rian yang selama ini selalu ia agung-agungkan di kantor. Maya menoleh ke arah kepala keamanan yang berdiri waspada di belakangnya untuk segera bertindak tegas. Buka data transaksi terakhirnya. Perintah Maya singkat. Rian tertegun, rahasia gelapnya terancam terbongkar. Dia mulai berkeringat dingin menatap Maya. Segalanya telah berakhir bagi Rian. Kesunyian pun pecah saat Maya mulai berbicara dengan nada yang tegas. Aku punya data yang kau takuti. Rian membeku. Kini saatnya pembuktian dimulai. Maya siap membuka segalanya di sini sekarang juga. Rian benar-benar tidak berdaya lagi menghadapi kenyataan ini. Maya menatapnya tajam. Kesempatan lari pun tertutup. Kehancuran pria itu sudah di depan mata. Dia pun tidak lagi bisa lari dari kenyataan. Maya berdiri tepat di depan kursi Rian, menatap tajam ke arah pria yang baru saja membuangnya seperti sampah. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan laporan transaksi yang sangat mendetail. Kamu bangga sekali dengan tiket ini, Mas? Tiket yang kamu beli untuk liburan mewah dengan uang yang bukan milikmu, ucap Maya dengan nada bicara sangat tenang namun penuh tekanan. Rian mencoba tertawa paksa,
Meskipun seluruh tubuhnya bergetar hebat karena rasa takut yang tidak bisa lagi disembunyikan. Apa maksudmu, Maya? Jangan mengarang cerita karena kamu cemburu melihatku bahagia bersama Siska. Teriak Rian dengan sisa-sisa keberaniannya. Maya tidak terpengaruh, dia justru menunjukkan dokumen di layar tabletnya kepada kru dan penumpang lain. Ini laporan audit dari PT Dirgantara Jaya, tempat kamu bekerja. Kamu melakukan penggelapan dana 5 miliar rupiah dalam 1 bulan terakhir. Jelas Maya lantang. Seluruh kabin tiba-tiba hening, hanya terdengar suara napas Rian yang memburu karena rahasia terbesarnya terbongkar secara terbuka. Maya melanjutkan penjelasannya dengan lugas, membuat Rian semakin terpojok. Tiket kelas 1 ini dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan untuk operasional kantor. Kamu pikir aku tidak akan tahu karena aku hanya istri yang sibuk di dapur? Tanya Maya dengan senyum sinis. Rian terdiam 1000 bahasa, wajahnya berubah pucat pasi. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia tidak hanya mengkhianati istrinya, tetapi juga mencuri dari orang yang memiliki kekuasaan penuh atas hidupnya. Siska yang duduk di samping Rian tiba-tiba melepaskan pegangan tangannya dengan wajah penuh rasa jijik. Mas, jadi uang yang kamu pamerkan selama ini adalah uang curian? Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Teriak Siska kecewa. Siska tidak ingin ikut terseret ke dalam masalah hukum yang membayangi kekasih gelapnya itu. Rian menatap Siska dengan pandangan memohon. Namun wanita itu justru memalingkan wajahnya dan mencoba menjaga jarak seolah Rian adalah wabah menular. Aku sudah lama memperhatikan gerak-gerikmu, Mas. Aku memberimu kesempatan untuk jujur. Namun kamu justru mengkhianatiku dan mencuri harta perusahaanku, kata Maya lagi. Dia merasa lega bisa mengeluarkan semua kebenaran yang disimpan rapat demi menjaga rasa hormat pada pernikahan mereka. Kini, yang tersisa hanyalah keadilan yang harus ditegakkan secara tegas. Maya menegaskan bahwa dia adalah pemilik tunggal grup perusahaan yang membawahi tempat Rian bekerja, fakta yang menghancurkan seluruh logika Rian saat ini. Rian merasa seperti seekor tikus yang terjebak di dalam lubang yang dia gali sendiri dengan penuh kesombongan. Maya, tolong dengarkan aku dulu. Aku melakukan ini demi masa depan kita. Rengek Rian menyedihkan. Maya tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat dingin dan menusuk sampai ke tulang belakang. Hidup layak dengan cara mengkhianatiku dan membawa wanita lain liburan menggunakan uangku? Logikamu benar-benar sudah rusak, Rian, sahut Maya tegas. Dia melihat Rian mencoba mencari jalan keluar, namun pintu kabin sudah dijaga ketat oleh tim keamanan yang siap bertindak. Penumpang lain mulai memberikan tatapan sinis kepada Rian yang kini terlihat sangat kecil dan hina. Rian yang tadi merasa raja langit, kini terjatuh ke dasar jurang kehinaan karena ulahnya sendiri. Maya menunjukkan bukti transaksi terakhir yang dilakukan Rian di bandara, yang menguatkan fakta bahwa pria itu telah merencanakan pelariannya. Semua bukti sudah kami kumpulkan, mulai dari rekaman percakapan hingga dokumen palsu yang kamu buat di kantor pusat, tambah Maya. Rian merasa napasnya semakin sesak. Dia tidak menyangka istrinya memiliki jaringan intelijen yang begitu hebat. Siska menangis terisak, menyesali keputusannya ikut dalam perjalanan yang ternyata adalah jebakan maut bagi masa depannya. Maya menatap mereka tanpa rasa iba, karena dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyesal jika rencana ini berhasil lancar. Sekarang, kamu tidak punya hak lagi untuk berada di dalam pesawat ini, ucap Maya. Dia memberikan isyarat agar kru memulai proses pengosongan kursi yang diduduki penumpang bermasalah itu. Rian mencoba melawan, namun tenaganya menguap saat melihat sorot mata Maya yang penuh otoritas pemimpin. Kamu adalah aib bagi perusahaan, dan kamu adalah noda bagi hidupku, Rian, kata Maya tenang. Kalimat itu terasa lebih tajam daripada pedang yang menyayat hati Rian yang hancur. Rian hanya bisa menundukkan kepala, menunggu nasib buruk yang segera menimpanya di hadapan banyak orang. Maya menutup tabletnya dengan suara keras, menandakan bahwa sesi konfrontasi ini telah mencapai puncaknya yang dramatis. Dia siap memberikan instruksi terakhir kepada tim keamanan untuk menyeret Rian keluar. Maya melirik arah pintu pesawat yang masih terbuka, di mana petugas kepolisian sudah bersiaga melakukan penangkapan. Rian belum tahu apa yang akan terjadi padanya saat kakinya menyentuh lantai bandara nanti.
Segalanya sudah dirancang sempurna untuk memberikan pelajaran setimpal bagi seorang pengkhianat sejati. Rian akan segera merasakan bagaimana rasanya menjadi orang paling hina dalam waktu sangat singkat. Maya pun bersiap memberikan perintah evakuasi paksa bagi penumpang gelap ini. Tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Kebenaran telah terungkap dengan jelas. Petugas keamanan mulai mendekat perlahan ke arah kursi Rian yang gemetar ketakutan melihat masa depan yang hancur berantakan sekali sekarang ini. Maya mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat yang sangat tegas kepada dua petugas keamanan bandara yang sudah bersiap di ambang pintu kabin. Turunkan pria ini sekarang juga. Dia adalah ancaman bagi keamanan dan integritas maskapai ini, ucap Maya dengan suara yang sangat jernih, bergema di seluruh ruangan kabin kelas 1 yang tadinya sunyi. Rian tersentak, wajahnya yang pucat kini berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat petugas keamanan melangkah mendekatinya dengan wajah tanpa ekspresi. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Maya. Aku punya tiket sah. Aku membayar mahal untuk kursi ini, teriak Rian dengan suara yang hampir pecah karena panik. Maya menatapnya dengan pandangan yang sangat datar, seolah sedang melihat serangga kecil yang tidak berarti di bawah sepatunya yang mahal. Tiketmu dibeli dengan uang hasil penggelapan, dan sebagai pemilik maskapai, aku memiliki hak penuh untuk menolak siapapun yang masuk dalam daftar hitam perusahaan kami, sahut Maya tenang. Rian mencoba mencengkeram lengan kursi pesawatnya dengan sangat kuat, seolah-olah benda mati itu bisa melindunginya dari kenyataan pahit yang sedang terjadi. Dia menoleh ke arah Siska, berharap kekasih gelapnya itu akan membela atau setidaknya memberikan dukungan moral di saat kritis seperti ini. Namun, Siska justru memundurkan kursinya dan menatap Rian dengan sorot mata penuh kebencian dan rasa malu yang sangat luar biasa dalam. Jangan libatkan aku dalam urusan kotor kalian. Aku tidak tahu apa-apa soal uang curian itu, teriak Siska sambil mencoba menjauhkan diri dari jangkauan tangan Rian. Hati Rian terasa hancur berkeping-keping melihat wanita yang baru saja dia puji setinggi langit justru menjadi orang pertama yang mengkhianatinya saat badai datang. Petugas keamanan kini sudah berdiri tepat di samping Rian. Mereka memegang pundak pria itu dengan sangat kuat namun tetap mengikuti prosedur profesional yang berlaku. Mohon ikut kami sekarang juga, Bapak Rian. Jangan mempersulit keadaan di depan penumpang yang lain, ucap salah satu petugas dengan nada suara yang sangat dingin. Rian mulai meronta, namun kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan dua pria berbadan tegap yang sudah terlatih untuk menghadapi situasi darurat seperti ini. Dia terseret dari kursi empuk yang tadinya menjadi simbol kesombongannya, kakinya terseret di atas karpet mewah yang kini terasa sangat kasar bagi dirinya. Penumpang lain yang berada di kabin tersebut mulai berbisik-bisik, beberapa di antara mereka bahkan terang-terangan menunjukkan rasa jijik melihat kelakuan Rian. Rian merasa harga dirinya jatuh ke titik paling rendah. Lebih rendah daripada tanah yang selama ini ia injak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dia menatap Maya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, mencoba mencari sisa-sisa belas kasihan dari wanita yang pernah sangat mencintainya dengan tulus itu. Namun di mata Maya, dia hanya melihat sebuah cermin yang memantulkan segala kebusukan dan pengkhianatan yang pernah dia lakukan selama bertahun-tahun. Maya, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan mengembalikan semuanya. Rengek Rian saat tubuhnya mulai ditarik keluar dari area kabin kelas 1. Maya hanya diam, dia tidak perlu lagi membuang kata-kata untuk pria yang sudah menganggapnya sebagai sampah tidak berharga hanya karena masalah penampilan. Dia melihat bagaimana suaminya itu diseret melewati lorong pesawat yang sempit, menjadi tontonan gratis bagi kru kabin dan petugas darat yang sedang bertugas. Siska hanya bisa menutupi wajahnya dengan tas mahalnya, merasa sangat malu karena identitasnya sebagai selingkuhan seorang koruptor kini sudah diketahui banyak orang. Rian terus berteriak memanggil nama Maya, namun suaranya semakin lama semakin mengecil seiring dengan jarak yang semakin menjauh dari pintu pesawat. Setiap langkah Rian menuju pintu keluar pesawat terasa seperti langkah menuju akhir dari kebebasan yang selama ini dia banggakan dengan cara yang salah. Maya berdiri tegak di tengah kabin, memastikan bahwa benalu dalam hidupnya sudah benar-benar dibersihkan dari aset pribadinya yang sangat ia banggakan. Dia merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya tiba-tiba terangkat, memberikan ruang bagi udara segar untuk masuk kembali ke dalam paru-parunya. Keadilan memang tidak pernah datang terlambat.
Ia selalu datang di waktu yang paling tepat untuk menghancurkan keangkuhan manusia yang lupa akan daratan. Rian kini sudah berada di ambang pintu pesawat, menatap ke arah luar di mana beberapa petugas kepolisian sudah berdiri menunggunya dengan borgol di tangan mereka. Dunia Rian yang tadinya penuh dengan warna-warna kemewahan palsu, kini mendadak berubah menjadi abu-abu yang sangat gelap dan penuh dengan ketidakpastian hukum. Dia baru menyadari bahwa perjalanannya hari ini bukanlah menuju surga liburan mewah di luar negeri, melainkan menuju jeruji besi yang dingin dan sunyi. Maya menarik napas panjang, dia menoleh ke arah kapten pilot dan memberikan sebuah anggukan kecil sebagai tanda bahwa prosedur evakuasi telah selesai dilaksanakan. Pesawat ini harus segera berangkat. Namun tanpa adanya penumpang gelap yang sudah mencuri banyak hal dari kehidupan dan juga dari perusahaannya sendiri. Tidak akan ada lagi penghinaan tentang istri miskin atau penampilan kusam, karena sekarang semua orang tahu siapa yang memegang kendali tertinggi dalam permainan ini. Maya merasa kepuasan yang ia dapatkan bukan berasal dari dendam, melainkan dari fakta bahwa dia berhasil melindungi harga dirinya sebagai seorang wanita terhormat. Dia kembali ke tempat duduknya dengan tenang, mempersiapkan diri untuk memulai babak baru dalam hidupnya yang jauh lebih baik dan lebih bermakna. Namun, saat dia baru saja duduk, asisten pribadinya mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat raut wajah Maya kembali berubah menjadi sangat serius. Ada satu fakta lain tentang Rian yang belum terungkap di dalam dokumen audit tadi, sebuah rahasia yang jauh lebih berbahaya dari sekadar korupsi. Maya tertegun mendengar bisikan itu. Ia menyadari bahwa masalah ini ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan sebelumnya. Seseorang di belakang Rian mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk menghancurkan maskapainya secara total dari dalam sistem pusat. Maya mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir meskipun Rian sudah berhasil ia singkirkan dari pesawat ini dengan sangat memalukan sekali. Dia harus segera bertindak sebelum ancaman baru itu benar-benar meledak dan menghancurkan segala sesuatu yang sudah ia bangun dengan keringat dan air mata selama ini. Sorot matanya kembali menatap keluar jendela, melihat Rian yang kini sedang digiring masuk ke dalam mobil polisi di bawah sana dengan pengawalan yang sangat ketat. Di balik senyum kemenangannya, Maya mulai menyusun rencana baru untuk menghadapi musuh misterius yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kegagalan Rian. Kini ia tahu bahwa permainan ini baru saja memasuki level yang jauh lebih berbahaya dan menantang bagi posisinya sebagai seorang pemimpin perusahaan besar. Setiap detik sangatlah berharga, dan Maya tidak akan membiarkan siapapun lagi menginjak-injak martabatnya atau merusak bisnis yang menjadi warisan leluhurnya yang mulia. Ia pun segera membuka kembali tabletnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua kekacauan yang terjadi di dalam perusahaannya itu. Rahasia besar itu kini mulai menampakkan dirinya. Di balik kepanikan Rian, ada nama yang sangat familiar di layar itu. Sosok itu ternyata orang terdekat yang paling ia percayai selama ini. Maya terkejut bukan main melihatnya. Rian duduk di sebuah kursi kayu yang keras dan dingin di dalam ruang pemeriksaan kantor polisi bandara. Suasana di sini sangat kontras dengan kemewahan kabin kelas 1 yang baru saja ia nikmati selama beberapa menit tadi. Borgol logam yang melingkar di pergelangan tangannya terasa sangat dingin, menjadi pengingat nyata bahwa kekuasaannya telah berakhir. Ia menatap dinding semen yang kusam dengan pandangan kosong, merasa seolah-olah seluruh hidupnya baru saja runtuh dalam sekejap mata. Tidak ada lagi pelayan yang membungkuk hormat atau sampanye mahal yang menyegarkan tenggorokannya yang kini terasa sangat kering dan tercekik. Ia berkali-kali mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir saat ia bangun nanti. Namun, suara ketikan komputer dari petugas polisi di depannya membuyarkan semua harapan kosong yang ia miliki saat ini. Rian teringat wajah Maya yang begitu dingin dan berwibawa, sebuah pemandangan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Istri yang ia anggap hanya beban, ternyata adalah sosok yang memegang kendali atas nasib buruk yang ia alami sekarang. Ia merasa sangat bodoh karena telah meremehkan seorang wanita yang selama ini memberinya cinta paling tulus di dunia. Setiap rupiah yang ia korupsi kini menjadi saksi bisu yang akan menyeretnya masuk ke dalam penjara untuk waktu yang lama. Di sudut ruangan lain, ia melihat Siska sedang memberikan pernyataan kepada petugas dengan nada suara yang penuh ketakutan. Siska tidak menoleh sedikit pun ke arah Rian, seolah-olah pria itu adalah orang asing yang tidak pernah ia kenal sebelumnya.
Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya diajak liburan olehnya dan saya tidak tahu kalau dia menggunakan uang curian, ucap Siska terisak. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan bagi Rian daripada diturunkan paksa dari pesawat di depan banyak orang tadi pagi. Wanita yang ia banggakan karena kecantikan dan gayanya yang modern, ternyata adalah orang pertama yang membuangnya saat ia jatuh. Kesetiaan Siska ternyata hanya sebatas saldo di rekening bank dan kemewahan yang bisa Rian berikan setiap hari kepadanya. Kini, setelah semua harta itu hilang, Siska tidak ragu untuk menginjak harga diri Rian demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Rian merasa dadanya sesak, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi sebuah kerikil yang ternyata sangat tajam dan melukai. Ia menyesal telah mengabaikan peringatan Maya tentang pentingnya hidup jujur. Sementara itu, di sebuah kantor mewah yang menghadap ke langit sore, Maya duduk dengan tenang di balik meja kerjanya yang luas. Di depannya, asisten pribadinya menyerahkan sebuah map merah yang berisi data rahasia yang baru saja berhasil mereka bongkar seluruhnya. Maya membaca setiap baris dokumen itu dengan teliti, dan matanya berkilat saat menemukan sebuah nama yang sangat ia kenal. Ternyata Rian tidak bekerja sendirian dalam menggerogoti perusahaan, ada orang dalam yang membantu memalsukan semua dokumen audit. Orang itu adalah manajer keuangan yang selama ini sangat Maya percayai, dan bahkan sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih dalam dan menyakitkan, karena melibatkan orang-orang yang seharusnya menjaga integritas perusahaan tersebut. Maya menyadari bahwa akar permasalahan ini jauh lebih busuk daripada sekadar perselingkuhan atau kesombongan seorang suami yang baru kaya. Ia segera menghubungi tim hukumnya untuk mempersiapkan tuntutan baru yang lebih berat bagi semua orang yang terlibat dalam skema ini. Tidak akan ada ampun bagi mereka yang sudah berani mengkhianati kepercayaan dan mencoba meruntuhkan apa yang sudah dibangun dengan jujur selama ini. Rian mencoba meminta izin untuk menelepon ibunya, berharap mendapatkan sedikit dukungan moral di tengah kehancurannya yang sangat mendalam. Namun, saat telepon tersambung, suara ibunya terdengar sangat panik karena polisi juga baru saja mendatangi rumah mewah yang Rian beli. Ternyata ibunya juga ikut menikmati hasil korupsi Rian, dan kini harus ikut berurusan dengan hukum sebagai pihak yang membantu persembunyian aset. Rian tertunduk lemas, menyadari bahwa keserakahannya telah menyeret orang-orang terdekatnya masuk ke dalam jurang kehancuran yang tak berujung. Ia melihat ke jendela kecil di ruang pemeriksaan, melihat pesawat-pesawat yang lepas landas menuju angkasa dengan penuh kebebasan. Sementara itu, ia akan segera dipindahkan ke sel tahanan yang gelap dan sempit, jauh dari kegemerlapan dunia yang selama ini ia puja. Penyesalan datang menyergapnya dengan sangat hebat. Namun ia tahu bahwa waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali lagi. Segala keangkuhannya saat di bandara tadi kini telah berubah menjadi rasa malu yang akan ia tanggung seumur hidupnya nanti. Dia benar-benar kehilangan segalanya hanya dalam satu hari yang sangat tragis bagi hidupnya yang penuh dusta. Maya menutup map merah itu dan berdiri menatap matahari terbenam yang memancarkan warna jingga di ufuk barat yang sangat indah sekali. Ia merasa bahwa tugasnya hari ini belum benar-benar selesai sebelum semua pengkhianat mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kekuatan yang ia miliki sekarang bukan untuk menindas, melainkan untuk menjaga keadilan dan harga diri yang sudah lama ia simpan rapi. Ia teringat kembali kata-kata Rian yang menyebutnya istri miskin, dan ia tersenyum tipis menyadari betapa salahnya pria itu. Kekayaan sejati bukan terletak pada tiket kelas 1, melainkan pada kejujuran dan ketulusan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia siap untuk melangkah ke babak berikutnya, membersihkan seluruh sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan oleh Rian di dalam hidupnya. Masa lalunya bersama Rian kini sudah ia anggap sebagai sebuah pelajaran berharga yang membuatnya tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Besok, ia akan kembali ke kantor dengan semangat baru sebagai pemimpin yang tidak akan lagi bisa diremehkan oleh siapapun. Namun, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari sebuah nomor yang tidak dikenal, berisi sebuah peringatan yang sangat misterius. Isinya menyebutkan bahwa Rian hanyalah awal dari sebuah rencana besar yang jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan bisnis maskapainya. Maya mengernyitkan dahi, merasakan sebuah firasat buruk yang mulai merayapi pikirannya kembali setelah ketenangan yang ia rasakan. Ternyata musuh yang sebenarnya masih bersembunyi di balik kegelapan,
menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan balik. Ia tidak boleh lengah sedikit pun, karena permainan ini ternyata jauh lebih luas dari sekadar masalah rumah tangga yang sudah hancur. Langkah kakinya yang mantap kini harus dipersiapkan untuk menghadapi badai yang lebih besar yang mungkin segera datang. Maya mengepalkan tangan, siap menghadapi siapapun yang berani mengancam apa yang menjadi miliknya dengan cara yang curang. Rahasia yang lebih gelap mulai tercium aromanya, dan Maya tidak akan berhenti sampai ia berhasil menemukan siapa otak sebenarnya di balik semua ini. Kini ia harus waspada terhadap setiap orang di sekitarnya, karena pengkhianatan masih mengintai di balik pintu. Maya menatap pesan singkat di layar ponselnya dengan saksama, sebuah ancaman dari nomor tidak dikenal yang mencoba menggoyahkan ketenangannya setelah badai di bandara. Ia tahu bahwa pengkhianatan Rian hanyalah pucuk dari gunung es yang jauh lebih besar dan berbahaya di dalam struktur organisasi perusahaannya sendiri. Tanpa membuang waktu, Maya memanggil Pak Hendra, manajer keuangan senior yang selama ini menjadi orang kepercayaannya, untuk masuk ke dalam ruang kerjanya yang luas. Hendra melangkah masuk dengan senyum yang dipaksakan, mencoba menutupi kegugupan yang mulai terpancar dari gerak-gerik tangannya yang sedikit bergetar hebat. Maya tidak memberikan basa-basi, ia langsung meletakkan map merah berisi dokumen audit forensik yang membuktikan keterlibatan Hendra dalam membantu Rian menguras dana. Aku memberimu kepercayaan penuh selama 10 tahun, Hendra. Tapi ternyata kamu memilih untuk menusukku dari belakang demi janji kosong kompetitor kita, ucap Maya. Suaranya tidak tinggi, namun setiap kata yang keluar terasa seperti sembilu yang menyayat kesombongan Hendra, hingga pria parubaya itu jatuh terduduk di lantai. Hendra mencoba memohon ampun dengan suara terisak, menyatakan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena tekanan utang yang sangat besar dan menjerat hidup keluarganya. Namun, Maya bukanlah wanita yang bisa lagi dimanipulasi oleh air mata palsu dari orang yang sudah berani mencoba meruntuhkan warisan terbesar milik mendiang ayahnya. Ia memberikan isyarat kepada tim keamanan untuk membawa Hendra keluar, memastikan bahwa tidak ada lagi benalu yang tersisa di dalam jantung operasional maskapai penerbangan miliknya. Setelah ruangan itu kembali sunyi, Maya bersandar di kursi kebesarannya, merasakan kelegaan yang luar biasa namun juga menyisakan ruang kosong di sudut hatinya. Sementara itu, di sebuah sel tahanan yang dingin dan berbau apek, Rian duduk meringkuk sambil menatap layar televisi kecil yang ada di sudut ruangan tersebut. Berita utama sore itu menampilkan wajah Maya yang sedang memberikan keterangan pers tentang keberhasilan maskapainya melakukan pembersihan internal dari praktik korupsi besar-besaran. Rian terpaku melihat penampilan istrinya yang sangat berwibawa, mengenakan perhiasan yang harganya mungkin setara dengan seluruh uang yang pernah ia curi selama ini. Ia baru menyadari bahwa selama ini dia tinggal bersama seorang ratu, namun dia justru memperlakukannya seperti seorang pelayan rendahan yang tidak berharga sama sekali. Penyesalan yang sangat dalam mulai menghujam dadanya, rasa sakitnya jauh lebih hebat daripada dinginnya lantai penjara yang kini menjadi tempat tidur barunya setiap malam. Ia teringat bagaimana ia menghina daster batik Maya, padahal kain itu adalah simbol kesederhanaan seorang wanita yang memiliki segalanya namun memilih tetap rendah hati. Siska, wanita yang ia puja karena kemewahannya, bahkan tidak pernah datang menjenguknya sejak hari penangkapan yang memalukan di depan gerbang keberangkatan pesawat itu. Rian menyadari bahwa di dunia ini, hanya Maya yang pernah mencintainya tanpa melihat berapa banyak saldo yang ada di dalam rekening bank miliknya yang kini kosong. Ia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sisa masa mudanya akan dihabiskan di balik jeruji besi, jauh dari kemewahan semu yang sempat ia banggakan. Keangkuhannya telah menjadi penjara yang jauh lebih sempit daripada tembok beton yang mengelilinginya sekarang, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu. Maya kembali ke rumah kontrakan lamanya untuk terakhir kali, tempat di mana ia dan Rian pernah merajut mimpi sederhana sebelum keserakahan menghancurkan segalanya tanpa sisa. Ia melangkah masuk ke kamar tidur mereka, melihat foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding dengan bingkai kayu yang sudah mulai memudar warnanya. Maya mengambil foto itu, menatap wajah Rian yang dulu tampak sangat tulus. Lalu perlahan ia melepaskan foto tersebut dari bingkainya dengan tangan yang sangat stabil. Ia tidak merasakan kemarahan lagi, yang tersisa hanyalah rasa damai, karena ia telah berhasil membebaskan dirinya dari belenggu hubungan yang sangat beracun dan mematikan. Ia mengeluarkan surat cerai yang sudah ditandatangani Rian,
lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian ia buang ke dalam tempat sampah di pojok ruangan. Merobek surat itu bukan berarti ia ingin kembali, melainkan sebuah simbol bahwa dokumen itu sudah tidak lagi memiliki kuasa untuk melukai perasaannya yang sekarang. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang, membawa serta seluruh kenangan pahit dan mengubahnya menjadi pupuk bagi kekuatannya yang baru di masa depan. Langit sore yang berwarna jingga seolah memberikan restu atas keberaniannya untuk melepaskan beban masa lalu dan melangkah menuju cakrawala yang jauh lebih cerah. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang kepemilikan atas pesawat kelas 1, melainkan tentang kemampuan untuk tidur dengan nyenyak tanpa rasa bersalah. Maya telah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang di balik daster batik dan asap dapur yang selama ini menjadi kedok bagi kebesaran jiwanya sendiri. Beberapa bulan kemudian, maskapai penerbangan milik Maya berkembang pesat dan menjadi perusahaan paling berpengaruh di kawasan tersebut karena integritas yang sangat dijunjung tinggi. Maya kini sering terlihat berada di lapangan, berbicara dengan para pramugari dan kru teknis dengan sikap yang sangat hangat namun tetap penuh dengan wibawa kepemimpinan. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, namun ia juga tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain yang berada di posisi lebih rendah darinya sekarang. Baginya, setiap karyawan adalah bagian dari keluarga besar yang harus dilindungi dan dihargai, sebuah prinsip yang tidak pernah dipahami oleh mantan suaminya yang sombong. Ia sering memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi, memastikan bahwa kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama di samping keuntungan bisnis yang terus meningkat. Maya membuktikan bahwa seorang wanita bisa menjadi pemimpin yang tangguh, tanpa harus kehilangan sisi lembut dan empati yang menjadi kekuatan alaminya sebagai manusia. Ia telah memenangkan pertempuran hidupnya dengan cara yang paling elegan, yaitu dengan tetap menjadi orang baik di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya. Setiap kali melihat pesawatnya lepas landas menuju angkasa, ia merasa seperti melihat mimpinya yang kini telah terbang bebas tanpa ada lagi beban yang menahan. Hidupnya kini terasa sangat lengkap, bukan karena tumpukan harta yang ia miliki, melainkan karena kedamaian batin yang akhirnya berhasil ia temukan kembali. Ia telah belajar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan tiket kelas 1, dan kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan di dalam pelukan seorang pengkhianat. Di penghujung hari, Maya berdiri di balkon kantor pusatnya, menikmati hembusan angin malam yang menerpa wajahnya dengan sangat lembut dan memberikan rasa tenang. Ia melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menenangkan bagi siapapun yang melihatnya dari ketinggian. Maya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih sangat panjang, dan mungkin akan ada tantangan-tantangan baru yang akan menguji keteguhan hatinya lagi nanti. Namun ia tidak lagi merasa takut, karena ia sudah tahu cara untuk bangkit dari kehancuran dan cara untuk tetap berdiri tegak di tengah badai yang paling hebat. Ia mengambil ponselnya dan melihat sebuah foto baru di galeri, foto dirinya yang sedang tersenyum lebar di depan pesawat pribadinya yang baru saja mendarat. Ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, seorang wanita yang mandiri, berkuasa, dan yang paling penting adalah seorang wanita yang sangat bahagia. Maya melangkah masuk ke dalam ruangannya, menutup tirai jendela besar itu, dan bersiap untuk memulai petualangan baru yang sudah menantinya di esok hari yang cerah. Dunianya kini sudah benar-benar berbeda, dan ia sangat menyukai setiap detik dari kehidupan barunya yang penuh dengan kejujuran dan rasa hormat yang tulus. Namun, di tengah ketenangan itu, sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim tergeletak di atas meja kerjanya dengan segel yang masih sangat utuh sekali. Maya perlahan membukanya dan menemukan sebuah kunci tua yang tampak sangat asing namun memiliki ukiran inisial yang sangat ia kenal sejak kecil. Kunci itu mengarah pada sebuah rahasia lain yang sengaja ditinggalkan oleh mendiang ayahnya, rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya tentang sejarah keluarganya. Maya tertegun melihatnya.